nama Tuhan. Kalau minggu lalu Pak Kanadi coba kita tentang The Secret of Christmas. Iya. Ada dua hal tipologi yang Pak Kanadi bawain bagus banget, yaitu tentang apa? Saya nggak datang loh minggu lalu. Ken Lena dan Palungan. Nah, itu banyak berbicara. Saya dapat hal-hal yang luar biasa dari dua tipologi ini. Oke, hari ini sama dalam satu bulan Desember masih berbicara mengenai Natal. Saya percaya semua ini lulus sekolah minggu ya. Kalau saya tanya tempat kelahiran Yesus di mana sih? Bukan tempat itunya, tapi kotanya apa namanya? Bethlehem. Pasti udah hafal. Bethlehem. Oke, Bethlehem ini terletak 10 km dari selatan Yehuda. Terus kota ini sudah ada 125 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesus lahir, kota ini sudah ada. Kita tahu sama-sama waktu Kanaan dipimpin oleh siapa? Karena waktu mengalahkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bukan Musa nggak berhasil masuk tanah perjanjian. Nggak usah apa. Nah, setelah berhasil mengalahkan tanah Kanaan, akhirnya kan dibagi itu kan warisan tanah perjanjian ya. Nah, salah satunya kota Bethlehem. Kota Bethlehem, ahli warisnya suku siapa? Suku Yehuda. Karena dari situlah kan akhirnya kita berbicara mengenai keturunan Yehuda, ya kan? Ya harus hafal nih sekolah minggu. Nanti saya tanyain lagi ya. Kalau nggak hafal luar biasa nih, ngulang lagi sekolah minggu. Oke, ya. Jadi Bethlehem ini adalah salah satu kota terkecil yang nggak dianggap dan dijadikan warisan oleh suku Yehuda. Ya, kota ini dibilangnya kota yang kecil dan bahkan orang nggak menganggap kota ini sebagai salah satu kota yang nanti satu saat menjadi suatu kota yang besar. Dan sampai sekarang semua orang tahu namanya Bethlehem. Ya, Bethlehem sendiri punya arti adalah Beth dan Lehem. Beth artinya bayi atau rumah, dan Lehem artinya roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Nah, Bethlehem ini punya sejarah yang sangat luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya. Rahel meninggal ketika melahirkan anak terakhirnya, siapa namanya? Benyamin. Nah, disitulah dia dikuburkan. Siapa lagi? Ruth bertemu dengan Boaz di Bethlehem. Daud lahir di Bethlehem dan Yesus sendiri lahir di Bethlehem. Jadi ada sejarah-sejarah dari yang nggak bisa disingkirkan dari kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi jejak-jejak historis yang luar biasa dari kota Bethlehem ini. Oke, kita buka sama-sama Mika 5 ayat 1. Mika perjanjian lama ya. Mika. Oke. Mika 5 ayat 1. Nanti saudara coba bandingkan dengan Matius 2 ayat 5 dan 6. Ya, siap-siap saudara nanti buka Matius 2 ayat 5 dan 6. Pertama saya bacakan Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Nabi Mika sudah menubuatkan jauh-jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus bahwa disitulah, di tempat itulah Bethlehem akan lahir seorang tokoh besar. Bahkan dikatakan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Orang akan berpikir-pikir, oh nanti sepertinya ini Daud, tapi ini sebenarnya bukan Daud. Ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Coba kita bandingkan Matius 2 yang tadi saya bilang. Matius 2 ayat 5 dan 6. Nah, nanti saya minta saudara temukan perbedaan dari dua perikop ini ya. Matius 2 ayat 5 dan 6.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, jadi ini diteguhkan lagi di Matius bahwa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika adalah berbicara mengenai Yesus Kristus. Tapi saudara coba lihat, bandingkan dengan Mika. Ada dua perbedaan dari Mika dan dari Matius. Ada yang bisa temuin? TTS. Oke, ada? Yang pertama Mika bilangnya Betlehem Efrata, tapi di Matius Betlehem Yehuda. Ada dua perbedaan. Satu lagi, perbedaannya lagi apa? Yang terkecil di Mika, tapi di Matius dikatakan sekali-kali bukannya terkecil. Ya, ternyata kok ini kontradiksi banget ya. Ada perbedaan, padahal ini sudah dinubuatkan oleh Mika dan diucapkan kembali di Matius, tapi kok ada perbedaan ya. Ternyata ketika kita belajar sama-sama, ada satu saat di mana memang Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Nah, ketika Yesus berbicara ada tertulis, berarti kan pernah ditulis sebelumnya, kitab sebelumnya. Nah, tidak satu letterless yang kata ada tertulis sama dengan yang di kitab Perjanjian Lama. Kadang-kadang Tuhan mengambil dari kitab Yesaya, dari kitab Yeremia, terus digabungkan menjadi satu, baru Tuhan ngomong ada tertulis. Kadang-kadang begitu. Nah, sama juga seperti ini ya. Ketika Matius dikatakan Betlehem Yehuda, ternyata Efrata itu tidak jauh dari Yehuda. Jadi Efrata sama Yehuda itu sama, wilayahnya sama. Jadi ketika waktu Mika ngomong bahwa Betlehem Efrata, itu sama dengan dikonfirmasi dengan Betlehem Yehuda, karena ada di wilayah tanah Yehuda ya. Jadi sama aja. Nah, yang terkecil bedanya dengan sekali-kali kamu tidak terkecil. Ketika Nabi Mika ngomong begitu, memang kondisinya Betlehem yang terkecil, belum ada perubahan, belum ada terjadi perubahan apa-apa. Bahkan dunia belum mengenal namanya Betlehem. Bahkan bangsa Israel pun nggak ada yang tahu namanya Betlehem. Tapi ketika Yesus lahir di sana, makanya disebut sekali-kali bukannya terkecil. Kabar Betlehem semua sudah tahu, bahkan dunia tahu di mana kota Betlehem. Oke, nah. Kalau sekarang Betlehem terkenal karena Kristus lahir di sana ya. Tadi yang saya bilang ada Ruth, ada Daud, ada Rahel, tapi yang paling terkenal di situ sejarahnya Kristus lahir di sana. Nah, ada 3 hal pelajaran rohani dari kata Betlehem ini. Yang pertama saya tulis adalah penilaian Allah tidak sama dengan penilaian jasmani manusia. Kita tahu cerita tentang Daud waktu diangkat menjadi calon raja menggantikan Saul ya. Nah, kita buka 1 Samuel 16. Gak apa-apa ya kalau boleh Alkitab ya. 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Inilah tabung tandukmu dan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ada 3 hal berbicara mengenai Betlehem. Betlehem tadi yang terkecil ya. Setelah zamannya Yesus lahir, engkau bukan sekali-sekali yang terkecil. Siapapun di antara saya dan saudara, mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari keluarga yang broken home, mungkin dari keluarga yang miskin,
Mungkin dari keluarga yang keadaannya carut marut, tapi ketika saudara kenal namanya pribadi Yesus, saudara berharga. Amin. Engkau bukan sekali yang terkecil. Luar biasa. Berbicara mengenai Bethlehem, berbicara Allah memandang apa yang dipandang Allah, tapi manusia melihat apa yang di depannya. Peristiwa ketika Daud dipilih untuk menjadi calon raja menggantikan Saul. Samuel melihat pertama kakaknya Eliab, perawakannya gagah perkasa, six pack, nggak ke saya ya, six pack. Sebelum jelas saya jelasin di sini. Wah, luar biasa Eliab, tinggi besar, pantas menjadi raja. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, jangan pilih dia. Ya, Tuhan melihat apa yang di hati. Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan tidak melihat cover saudara, Tuhan juga tidak melihat latar belakang saudara. Tapi ketika saudara buka hati buat pribadi Yesus, engkau tidak sekali-kali yang terkecil, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Engkau berharga di mataku, makanya dia mau jatuh, makanya dia mau jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia untuk mati di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa, harga yang mahal. Allah mau menjadi manusia. Makanya kalau kita lihat, berbicara mengenai Bethlehem, penilaian Allah tidak sama dengan penilaian jasmani yang sering kita lihat. Perumpamaan hamba yang memperoleh 5 talenta dan 2 talenta juga sama. Mungkin kita berpikir, effort yang 5 talenta harusnya lebih besar daripada 2 talenta. Tapi bagaimana? Akhirnya juga mereka mendapatkan ganjaran yang sama kok. Sama-sama diberikan, dari 5 jadi 10, dikasih 10, ya kan? Dari 2 jadi 4, dikasih semua, nggak dikurangi. Sebenarnya kalau kita berpikir kan effortnya harusnya 5, besar sekali dibandingkan 2. Tapi penghargaan Tuhan sama kan? Nggak diambil sedikit pun. Kita berpikir demikian. Saudara, sebanyak apapun saudara punya talenta, kalau saudara beri itu semua bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, semuanya buat Tuhan. Kalau saudara hanya punya 2 talenta, atau saudara punya 5 talenta, penghargaan Tuhan itu tetap sama dan berlaku untuk sama. Tidak Tuhan banding-bandingkan, karena Tuhan menghargai saya dan saudara. Tuhan, saya hanya bisa melayani sebagai kolektan, saya hanya bisa melayani, hanya penerima tamu. Saya nggak bisa tampil, gemetaran kalau saya tampil di depan atau bermain musik. Saya nggak bisa main musik. Tapi penghargaan Tuhan tetap sama. Amin. Karena dia melihat hati saudara. Dia tidak melihat kemampuan saudara, tapi dia melihat hati saudara yang saudara mau bagi untuk melayani orang. Ketika ada tamu datang, mungkin jemaat baru, disalami dengan senyuman saudara yang tulus. Nyaman banget ya gereja di tempat ini. Minggu depan saya mau datang lagi. Itu memberkati orang-orang yang baru datang. Amin. Tuhan tidak melihat berapa besar effort saudara yang sudah saudara lakukan, tapi berapa besar saudara punya hati untuk gereja di tempat untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah, di pekerjaan, dimanapun. Kalau saudara beri yang terbaik, Tuhan sangat menghargai itu semua. Tuhan balas. Cerita mengenai lagi. Ini ada satu intermezzo ya. Di sebuah desa, ada seorang yang sangat kaya raya, dan orang kaya ini termasuk konglomerat. Dalam mimpinya dia bertemu dengan malaikat. Malaikat ini ngomongin, dalam 5 hari ada yang akan meninggal di tempat ini. Kaget deh, 5 hari kemudian akan meninggal di tempat ini. Dia berpikir, dia orang kaya, pasti ada yang iri dengan dia. Akhirnya dia sewa apa? Bodyguard. Hari pertama dia sewa bodyguard. Seluruh rumahnya, seluruh kamarnya dijagain bodyguard. Jangan sampai ada yang masuk bisa membunuh saya akan bayar kamu, kau harus jagai saya sampai 5 hari kemudian. Akhirnya disewa bodyguard. Lewat tuh, dari 5 hari jadi 4 hari jatahnya. Selamat. Benar, nggak ada yang mau membunuh saya. Terus dia berpikir, hari ketiga nih, gimana ya? Dia berpikir, saya mau sewa makanan yang khusus. Saya nggak mau beli Gojek, saya nggak mau beli Grab, takutnya diracunin saya waktu dianterin.
saya harus punya chef sendiri khusus, harus steril, desinfektan apalagi. Saya nggak mau sewa yang khusus, ya. Saya nggak mau chef yang abal-abal, chef yang juara master chef kalau bisa ya, yang khusus, yang steril. Saya mau makan yang sehat. Dia lalui itu semua. Dia bayar karena dia orang kaya. Dia lalui kemudian hari berikutnya, oh dia pikir, kan ini virus nih bisa di udara nih ya, bisa di mana-mana, bisa salaman aja bisa kena virus ya. Berdekatan, wah dia steril seluruh ruangan, dia protek, nggak ada yang boleh masuk ke kamar ruang kerja dia, ruang tidur dia, seluruh ruangan dia yang khusus dia nggak boleh disentuh oleh orang lain, hanya keluarga dia dan dia sendiri. Wah dia cegah sedemikian rupa. Kemudian hari berikutnya malaikat datang. Tinggal 2 hari lagi, ada yang meninggal di tempat ini. Wih, tambah takut dia. Wih, 2 hari lagi, apa ya saya harus protek ya? Pengamanan udah, makan udah, terus segala kesehatan, dia minum vitamin itu tuh semua tuh untuk kekebalan tubuh, untuk itu semua dia makan semua supaya dia sehat, imunnya kuat, supaya dia nggak sakit ya, karena dia masih muda. Wah, apalagi ya? Terus dia jaga sedemikian rupa supaya dia akhirnya pada hari terakhir dia nggak tidur sama sekali, karena dia takut kalau nanti dia tidur mati, tidur terus. Dia mati lagi. Akhirnya dia begadang, dia minum kopi sebanyak mungkin supaya dia melek, supaya nggak ngantuk. Wah, akhirnya hari terakhir. Biasanya di kampung itu kalau ada yang meninggal, ada bunyi lonceng di gereja, teng teng, itu sinyal bahwa ada yang meninggal. Benar, pagi-pagi ada bunyi lonceng, teng teng. Saya masih hidup, saya nggak mati nih, katanya ada yang meninggal. Datang malaikat. Kok saya masih hidup, kata si orang kaya ini. Nggak ada yang meninggal. Yang meninggal adalah orang miskin yang ada di sana tuh. Dialah orang yang terkaya menurut Tuhan, karena dia walaupun kemiskinannya dia sering membagi-bagi orang, hatinya penuh dengan kemurahan. Itulah yang kaya. Wow, dia tuh yang meninggal. Kenapa kamu ceritanya sama saya? Just info bro. Cuma info doang. Oke, kita terusin. Oke. Nah, Daud memberkati Israel ya lewat kelahirannya di kota Bethlehem. Yesus memberkati dunia lewat kelahirannya di Bethlehem. Yang poin kedua, Allah sering memilih yang kecil atau tidak berarti untuk mempermalukan yang besar. Tadi Bethlehem adalah yang terkecil. Kata firman Tuhan di Matius, engkau sekali-sekali tidak yang terkecil ya, jadi yang terbesar, bahkan dimuliakan Tuhan. Bukti bahwa murid-murid Kristus dipilih menjadi rasul, bahkan dapat melakukan perkara yang dahsyat dari orang sederhana dan tak terpelajar. Kita buka Kisah 4 ayat 13 setelah Yesus naik ke surga. Ini pernyataan orang-orang tentang murid Kristus. Dari orang sederhana. Boleh ada yang dapat bacain buat saya Kisah 4 ayat 13. Ada? Tidak, di depannya udah ada ya. Oke, langsung aja. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang apa? Biasa. Orang biasa, nggak terpelajar. Bukan seorang teologi yang harus lulus dari menjadi seorang rasul. Dia nggak pernah ikut S1, S2, S3. Gelarnya hanya apa? Rasul. Ya. Nggak ada jabatan. Dari orang biasa dipilih Tuhan loh. Dari seorang pekerja nelayan dipilih Tuhan menjadi rasul. Bapak-bapak gereja mencatat, ini bapak-bapak gereja adalah murid-murid dari rasul-rasul ya. Yang saya maksud bapak-bapak gereja abad pertama adalah murid-murid langsung dari rasul-rasul. Rasul-rasul ada murid yang 12 murid itu ya. Nah, bapak-bapak gereja ini yang mencatat sejarah bukti kekristenan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bapak-bapak gereja ini
yang menjadi catatan historis sampai sekarang. Alkitab, kalau saudara pernah baca tentang diketemukannya The Dead Scroll, laut mati itu, ya, itu kurang lebih, ya hampir kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, sekarang sampai sekarang berarti kan 2000, kurang lebih 4000 sampai 3000 sekian. Alkitab yang saudara punya, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak ada yang palsu. Kalau ada saudara mendengar, oh Alkitab orang Kristen palsu, sudah ditulis oleh manusia, sudah dipalsukan isinya, saudara bisa jawab. Saudara bisa langsung klik di Google, ya, mau kitab apa, lihat bahasa aslinya, terjemahannya tuh kurang lebih sama. Yang beda adalah terjemahannya, tapi isi intinya itu nggak pernah dipalsukan. Kita punya sekitar ribuan lembar yang otentik yang nggak bisa disangkal oleh zaman hari ini untuk menyangkal bahwa Alkitab ini palsu. Saudara bisa jawab itu semua, buktinya sudah jelas. Kenapa berbicara mengenai kekristenan tidak pernah lepas dari sejarah? Karena sejarah itu memperlengkapi iman yang kita percaya hari ini. Amin. Kalau saudara bilang berkata dasar dari iman adalah percaya, tapi bukti dari sejarah itu memperlengkapi apa yang kita percayai, itu luar biasa saudara. Karena dengan bukti-bukti sejarah, saudara bisa berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sejarah hanya memperlengkapi dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sejarah membuktikan supaya saudara yang di luar, yang bisa menyangkal kebenaran firman Tuhan, yang berusaha untuk mengkabulkan kebenaran firman Tuhan, bukti sejarah sungguh luar biasa, tidak bisa disangkal. Bahkan kalau cerita kain kafan Turin, saudara nanti boleh klik ya. Ternyata kain kafan Turin itu masih menjadi pertanyaan, karena ada 2 orang sejarah yang mengkafani Tuhan Yesus. Kalau mayat yang sudah berlumuran darah pasti diapain sebelumnya? Dimandiin. Nah, itu masih menjadi pertanyaan, kok masih ada bercak darahnya? Padahal 2 orang ini adalah orang-orang terkaya dan orang-orang terpandang yang meminyaki sebelum Yesus dikafani. Makanya kan kok ada kain kafan, ada bukti muka, ada bercak darah, itu masih dipertanyakan. Oke, kita lewat intermezzo. Nah, sejarah sudah membuktikan bagaimana urutan cerita dari Kejadian sampai sekarang Wahyu, itu banyak sekali bukti-buktinya. Waktu di Wahyu ada Yohanes di Pulau Patmos, buktinya ada, sejarahnya ada, ya. Nggak bisa disangkal siapa yang nulis kitab Wahyu. Terus kitab Taurat siapa yang nulis? Semua jelas siapa yang nulis ini semua 5 kitab Taurat. Itu semuanya ada dan nggak bisa disangkal bukti-bukti itu semua. Nah, yang kedua, Allah sering memilih yang kecil atau tidak berarti untuk mempermalukan yang besar. Tadi cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, sebenarnya Allah memakai orang-orang biasa untuk memenangkan dunia, tergantung di tangan siapa. Bola basket yang saya beli harga ratusan ribu, kalau di tangan Michael Jordan bisa berapa harganya? Jutaan dolar, ya. Karena beda kelasnya. Tongkat yang bisa menghalau binatang, kalau tongkat itu di tangan Musa, bisa menghalau laut yang luas. Katapel yang biasanya kita gunakan untuk membunuh burung, tapi di tangan Daud katapel itu bisa membunuh raksasa si Goliat yang ada di Filistin itu. Paku yang kita rajut untuk menangkap seekor burung, tapi di tangan Tuhan paku itu menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Lewat kematian di atas kayu salib. Masalahnya bukan di kitanya, tapi masalahnya adalah Dia mau memakai saya dan saudara dari orang kecil menjadi orang yang luar biasa, dari yang tidak berarti untuk melakukan hal-hal yang besar yang Yesus mau lakukan buat saya dan saudara. Jangan kecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah merasa bahwa saya nggak berarti. Tapi karena Tuhan menghargai saya dan saudara, kalau sampai hari ini saudara bisa beribadah, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa stay di tempat ini,
Ya, itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita. Pandemi boleh terjadi di Indonesia, di Jakarta. Dibilangnya sudah merah, tapi kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita. Amin. Bukan kita anak sombong. Kalau saya dan Pak Indra sebagai driver, wah riskan banget gitu ketemu orang yang kita nggak tahu, ya, sangat riskan. Ya, di luar ada Denny juga, ya, itu sangat riskan. Tapi puji Tuhan, soalnya sampai hari ini kita tetap sehat. Saya percaya, saya bukan OTG. Ya, saya tetap sehat, saya tetap kuat. Hanya bisa karena Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bethlehem menjadikan besar karena kelahiran Kristus. Amin. Ironisnya penduduknya tidak mendapatkan hal positif. Lukas 2 ayat 17 dan 18. Ini menarik banget. Ketika saya lihat, luar biasa. Berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada gembala. Lukas 2 ayat 17. Boleh dong teman bacain Lukas 2 ayat 17, 18. Lukas 2 ayat 17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini dari gembala, ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, cuma sebatas heran, saudara. Tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Mereka heran. Kenapa? Dia tahu ini siapa nih gembala, latar belakangnya. Waktu diberitain tentang bahwa Mesias lahir di kota Bethlehem seperti yang dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Mika, ya, mereka nggak percaya, cuma heran aja. Mereka nggak melakukan hal apa gitu. Mereka nggak bersaksi, mereka bergembira kota Bethlehem. Ternyata yang dinubuatkan ribuan tahun bahwa Bethlehem akan lahir seorang pemimpin besar yang namanya Mesias. Mereka nggak percaya, mereka heran, cukup heran. Banyak di antara kita ketika berita firman disampaikan, mereka cukup heran, mereka respon hanya sebatas itu. Hari-hari ini orang takjub melihat mujizat. 2 tahun kemudian Herodes memperkirakan umurnya kira-kira nih 2 tahunan nih baik-baik dia akan menjadi calon raja. Karena orang Majusi sudah diberitahu oleh malaikat Gabriel kan, jangan menghadap Herodes, balik cari jalan lain. Dia nggak datang. Nah, kesel kan, wah kurang ajar nih si orang Majus nih, ya, nggak kasih tahu di mana lokasinya. Akhirnya dia cuma tahu Bethlehem doang. Apa yang terjadi? Semua bayi di umur 2 tahun dibunuh semua. Konsekuensinya gitu, saudara. Ketika hal besar disampaikan dan saudara nggak meresponi hal itu, apa yang terjadi? Dikatakan Lukas 2 ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak itu sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." Dalam bahasa Inggrisnya, ya, nanti saudara bisa lihat ya, menjatuhkan dan membangkitkan itu punya artinya beda. Membunuh dan menyelamatkan, membinasakan dan menyelamatkan, salvation, ya. Jadi ketika disampaikan oleh gembala kepada orang-orang di Bethlehem bahwa Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika ribuan tahun ternyata benar loh lahir di kota Bethlehem, mereka ya heran doang, cukup heran dan nggak merespon apa-apa. Apa yang terjadi? 2 tahun kemudian semua bayi umur 2 tahun dibantai semua oleh Herodes. Maukah kita seperti itu? Udah diberitain firman, bertobat. Udah diberitain firman untuk belajar hidup dalam takut akan Tuhan.
Udah disampaikan berkali-kali, bukan hanya mungkin di mimbar di tempat ini. Saudara sering baca renungan firman Tuhan, dan firman itu menegur lewat Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Atau saudara sedang lagi nyumpir, saudara mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ya Tuhan berbicara di situ, saudara acuh tak acuh. Ingat saudara, firman Tuhan dikatakan oleh Simeon, membinasakan dan menyelamatkan. Pilihan ada di tangan saudara. Berita tentang Bethlehem berbicara mengenai Natal juga, karena Natal nggak bisa dilepaskan dari namanya Bethlehem. Tergantung respon saya dan saudara. Apakah saudara mau hidup di dalam kebenaran, meresponi setiap panggilan Tuhan? Saya